Siapa yang disebut ahli waris? Yang disebut adalah orang yang punya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Nah, hubungan perkawinan ini unik di Indonesia. Jadi ada orang yang nikahnya siri tapi tidak tercatat, ya. Jadi orang nikah sah tapi tidak resmi. Ada orang yang nikahnya resmi tapi tidak sah. Contoh misalkan kawin beda agama itu tidak sah menurut agama Islam maupun agama lain, karena semua agama melarang umatnya kawin dengan beda agama, semua. Kemudian disebutkan ada yang nikah online. Nikahnya online, nanti anaknya di-download. Ya, karena saya sebagai konsultan hukum keluarga, Bu, jadi ada orang yang memang nikahnya online, pakai video call. Saya bilang nggak ada yang lain apa? Ya memang itulah kecanggihan teknologi, tapi tidak pada tempatnya. Ya, jadi hubungan darah dan hubungan perkawinan inilah yang kemudian diatur sedemikian rupa oleh Allah, sehingga dikatakan kalau bicara waris maka bicara hak Allah, bukan hak kita. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hak kepada kita semua untuk mengalihkan harta melalui hadiah, hak saya, melalui wakaf, kemudian apa lagi? Zakat. Hibah, sodako, Zakat. itu kita punya hak. Tapi begitu kematian, yang punya hak mengalihkan adalah Allah, bukan yang lain. Itu sebabnya hukum waris Islam disebut dengan ilmu faraid, ilmu yang terkait dengan hak Allah. Jadi hak Allah lah yang mengatur. Tapi seringkali kita kan sebagai orang tua mengatakan, nak, nanti kalau ibu wafat karena anaknya laki-laki perempuan, semua bagi rata. Enggak boleh 2:1 seperti Allah katakan. Kata Allah, no way, this is my authority. Kenapa? Fardu tadi, bukan hak kita. Atau seringkali kita ini punya pendapat bahwa yang mati yang tua duluan, yang mati duluan yang tua. Udah deh, mumpung ibu masih hidup, ibu bagi-bagiin. Ternyata yang wafat anaknya duluan. Dia punya istri, ternyata istrinya yang keep semua hartanya. Alah, manyun tuh. Ya kan kita nggak tahu. Karena kematian itulah yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak maju, nggak mundur, dan nggak milih-milih. Oh, yang tua dulu baru yang muda. Tidak. Ya, tadi sudah ditayangkan bahwa saudara-saudara kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Insya Allah beliau-beliau itu diberikan tempat yang sangat baik. Amin. Nah, kemudian tadi hak Allah, maka di sini disebut sebagai fardu. Ilmu faraid. Ada lagi dia hudud. Nah, kenapa disebut hudud? Karena ditentukan dalam surat An-Nisa. Nah, kalau kita lihat, dibaca surat An-Nisa, coba yang punya Quran bisa dibuka. An-Nisa ayat 7. Bisa dibuka, yang bawa di HP-nya udah pasti ada Quran tuh, insyaallah ya. Ya. Next slide. Nah, ini tadi nih. Jadi unsur pewarisan itu ada 3 ya. Ada pewaris, ada harta waris, ada ahli waris. Next slide. Nah, ini adanya kematian. Jadi penentuan waris, adanya kematian, agama, ada harta waris dan ahli waris. Jadi agama. Di Indonesia, agama menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Beberapa waktu lalu, ini baru diputuskan sekitar hampir sebulan yang lalu, ada seorang ateis yang menyatakan Indonesia ini nggak perlu kolom agama. Kita katakan nggak bisa. Kita ini punya Pancasila kok. Rumah kita adalah rumah Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau tidak beragama, ya jangan di rumah kita. Silakan cari negara yang tidak beragama. Di rumah kami, rumah Pancasila, yang ada ketuhanan yang Maha Esa, maka kemudian ditolak. Ya, kenapa? Karena Indonesia ini agama menentukan hukum yang akan berlaku baginya.
bukan persoalan diskriminatif, bukan, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan untuk orang Islam, kuburannya ya dalam kuburan orang Islam. Demikian juga saudara-saudara kita dengan agama lain punya tempat-tempat tersendiri. Sehingga kita katakan Indonesia negara yang berdasarkan agama, meskipun bukan negara agama, tapi negara yang berdasarkan agama. Sehingga dikatakan agama menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Jadi kalau pewaris beragama Islam maka berlaku hukum Islam. Kalau pewaris beragama Kristen maka berlaku hukum Kristen. Demikian juga dengan Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Semua punya aturan sendiri-sendiri, ya. Kemudian disebutkan di situ adanya harta waris dan ada ahli waris. Next slide. Ya. Di kita ada peraturan tadi saya katakan ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Nah, instruksi Presiden ini historical backgroundnya adalah bahwa dulu kalau orang Islam itu menyelesaikan kasusnya di pengadilan agama tergantung madhab. Jadi kalau hakimnya bermadhab Syafi'i, yang dia buka referensinya adalah madhab Syafi'i tentang putusan yang akan dia lakukan. Kalau bermadhab Hanafi, dibukalah kitab-kitab yang pendapat madhab Hanafi. Tetapi ini menjadi persoalan, maka kemudian disatukan dalam satu kompilasi, makanya kompilasi hukum Islam. Jadi semua ulama kumpul untuk membuat satu aturan yang akan berlaku secara general, tidak pakai madhab-madhab, jadi madhab Indonesia. Karena ini adalah hasil ijtihad Indonesia. Next slide. Oke, jadi surat An-Nisa ayat 7 menentukan bagian anak laki-laki saja. Nah, kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 7 dikatakan lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍo. Nasib kita nasabah ya. Apa artinya nasabah? Saya punya uang 10 juta, saya datang ke bank, simpen, pulangnya bawa uang enggak? Enggak. Saya disebut nasabah. Saya menggantungkan uang saya 10.000 kepada bank, maka kita katakan kita nasabah. Jadi disebutkan nasibah mafruḍo, bagian yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena saat itu di zaman jahiliyah yang bisa mendapat waris adalah laki-laki yang bisa berperang. Berperang ini dengan dua kriteria, bisa menunggang kuda, bisa memanah. Anak-anak sekarang kita laki-laki nggak ada yang bisa tuh memanah, kecuali memanah hati seseorang. Ya, muncul surat An-Nisa ayat 7 mendobrak revolusi di situ, mendobrak ketentuan-ketentuan di masyarakat bahwa yang dapat waris adalah laki-laki, perempuan, kerabat laki-laki, kerabat perempuan, tanpa ada syarat. Jadi di zaman jahiliyah, perempuan jangankan hak waris, begitu lahir hidup perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Maka saya katakan bahwa surat An-Nisa ayat 7 adalah ayat yang sangat revolusioner saat itu karena mendobrak kejahiliyahan. Ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 11. Luar biasa. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 dikatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Seringkali kita memahami bahwa itu hukum Islam, hukum waris Islam itu diskriminatif karena memberikan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Hanya melihat angka 2:1. Hakikatnya bukan 2:1. Jadi yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu. Jadi kalau dalam bahasa Arab mithlu itu kesetaraan sama dengan. Hadzil unthayain, bagian laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Saya kasih contoh, saya katakan
Bu Titi akan saya kasih Oasis, minuman Oasis ini 2 kali lebih banyak dari yang saya kasih ke Pak Joko. Saya ulang, Bu Titi akan saya kasih minuman Oasis 2 kali lebih banyak dari yang saya kasih ke Pak Joko. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu saya kasih? Ayo, tes case udah 70 tetap harus. Bu Titi, saya akan kasih minuman 2 kali lebih banyak dari yang saya kasih ke Pak Joko. Pak Joko dulu, kenapa? Karena yang saya berikan Pak Joko akan menjadi barometer dari yang saya kasih ke Bu Titi. Itu ayat bunyinya gitu. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki meskipun lebih besar, tetapi patokannya ada pada perempuan. Jadi don't worry, be happy wahai ibu-ibu. Luar biasa Allah telah memberikan perempuan ini luar biasa, martabatnya tinggi. Ada surat Ar-Rijal, tidak ada surat An-Nisa. Tidak ada, salah ya? Kan pada diam aja sih. Ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal. Ada ibu kota, tidak ada. Ada ibu pati, bupati, tidak ada. Ada busana, ada pakaian. Kalau itu ada bapak pakaian. Jadi artinya betapa Allah telah memberikan perempuan itu marwah, kedudukan yang sangat tinggi. Jadi jangan melihat 2:1, jangan. Karena kalimatnya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Karena mohon maaf ini bapak-bapak yang ada di sini, kalau ditanya siapa yang kau sayangi lebih dahulu? Ibumu. Setelah itu baru bapak. Diskriminatif? Bukan. Karena pada hakikatnya kekuatan laki-laki dari ibunya. Jadi sudah ada penelitian bahwa seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki usianya berkurang 8,5 bulan. Kenapa? Karena kalsiumnya banyak diambil, diserap oleh laki-laki. Sehingga ada 2 orang dokter di Amerika ini, saya baca sebuah artikel. Jadi 2 dokter ini, satu muslim, satu non muslim, membantu persalinan 2 orang ibu. Yang satu melahirkan bayi laki-laki, yang satu melahirkan bayi perempuan. Yang non muslim tanya, kamu kan orang Islam, coba tentukan mana ibu yang melahirkan bayi laki-laki, mana ibu yang melahirkan bayi perempuan. Loh, emang gak bisa? Karena biasanya dokter ngeluarin doang, kasih suster untuk dirawat kan. Dia gak lihat lagi jenis kelaminnya apa. Maka kemudian dokter ini menggunakan surat An-Nisa ayat 11. Dia katakan, ini ibu yang melahirkan bayi laki-laki, ini ibu yang melahirkan bayi perempuan. Loh, apa bedanya? Seorang ibu yang melahirkan bayi laki-laki ASI-nya 2 kali lebih banyak dibandingkan kalau melahirkan bayi perempuan. Jadi kalsiumnya banyak diambil. Sama halnya dalam Islam itu ditentukan. Kenapa air kencing laki-laki yang bayinya yang belum makan dengan air kencing bayi perempuan itu skalanya beda. Jadi kalau bayi laki-laki dia termasuk najis ringan. Kalau bayi perempuan termasuk najis pertengahan. Kenapa? Diteliti oleh para ahli. Ternyata air seni bayi perempuan lebih bau dibandingkan bayi laki-laki. Kenapa? Karena pori-pori bayi laki-laki lebih besar. Dia menguap. Maka kalau kencing ya kita cukup usap. Kalau bayi perempuan harus agak dikucek sedikit. Gitu. Ya. Jadi luar biasa. Menentukan bahwa agama menentukan hukum yang akan berlaku baginya. Siapa agama siapa? Agama pewaris, bukan agama ahli waris. Ya. Jadi surat An-Nisa ayat 11 disebutkan perolehan anak dan orang tua dalam satu ayat yang sama, luar biasa. Tadi lidzakari mislu hadzil unsayain, Allah menggunakan kata zakar dan unsa. Bukan rijal, bukan walad, bukan perempuan, bukan, tapi betina dan jantan.